semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, bangun tidur tadi tentu sudah berdoa kan? Ayo, dijawab dengan jujur ya. Anak Tuhan harus selalu berkata jujur. Adik-adik, tema kita hari ini tentang kejujuran. Mari simak video ini supaya adik-adik semakin mendalami firman Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adik, mari sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita ambil sikap doa untuk berdoa bersama-sama, ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kembali bisa memuji dan memuliakan-Mu hari ini. Kami akan belajar tentang tindakan-tindakan kejujuran. Utuslah Roh-Mu agar kami selalu berbuat jujur. Semoga apa yang akan kami sampaikan ke adik-adik bisa dipahami dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya,
marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, Piut, Pia, Santa Teresa d'Ayu. Puji Tuhan ya, kita hari ini bisa berjumpa lagi. Hari ini kita sudah melihat tayangan cerita yang menarik dengan kisah tentang kejujuran. Firman Tuhan tadi mengisahkan tentang Kain yang telah membunuh Habel. Tetapi Kain tidak jujur dan berkata bohong pada Tuhan karena memiliki rasa iri hati. Ketika kita berbohong, adik-adik, pasti ada hukuman dari Tuhan. Seperti Kain yang menjadi pelarian dan pengembara. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar berbuat baik pada orang lain dan juga menghindari sifat iri hati, adik-adik. Ketika kita berbuat jahat dan berbohong, Tuhan pasti mengetahui, dan itu tidak membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman karena kita akan dianggap perasaan bersalah. Wah, jangan sampai seperti itu ya adik-adik. Lalu bagaimana kalau kita sudah berbuat salah, adik-adik? Ketika kita berbuat salah, kita harus berani minta maaf, mengakui kesalahan kita supaya hati kita tenang dan kita diampuni atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Nah adik-adik, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu jujur, kapanpun, dimanapun, dan dalam setiap situasi apapun ya adik-adik. Ingat sekali lagi, J-U-J-U-R, jujur. Ya, sampai di sini dulu ya adik-adik pembahasan cerita yang dapat kakak sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bersifat jujur. Adik-adik terkasih, mari kita tutup perjumpaan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Semoga kami menjadi anak yang jujur dan tidak suka berbohong. Semoga kami dapat selalu membawa kejujuran dan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon terang Roh Kudus agar dapat memahami
nilai-nilai kejujuran di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.